Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya coba mengajarkan dasar-dasar pemahaman Excel. Kemarin kalian belajar Excel seperti ini menggunakan sampai record makro. Ini ya. Artinya kalian sudah bisa memunculkan developer kan? Kalau munculkan developer secara umum, klik kanan di sini ada namanya Customize Ribbon. Ya kan? Setelah itu kamu centang developernya, baru kita oke, muncullah seperti ini Pale. Habis itu pilih makro security-nya, pastikan enable makronya ini diaktifkan, kemudian di trust PBA project object-nya, PBA project object model, kita percayai, baru kita oke kan. Nah, perbedaannya adalah cara mengesepnya. Cara mengesepnya nang kayak ini bosku, file, save. Ini kan sudah kesimpan ya. Kita bikin file baru. Ini ada data. Kita ambil data ini aja biar kamu tidak pusing. Kita copy. Oke. Ini kita minimize. Paste mau di A atau di sini? Di C. Ctrl V. Paste spesial kolom width sudah tahu kan? Biar sama lebar kayak selebar badan yang cewek-cewek di sini. Lanjut. Nah, cara mengesepnya adalah seperti ini. Ini jangan lupa dikasih judul namanya data pelanggan. Baru kita save. Muncullah seperti ini ya. Formatnya save-nya ini dia pilihan kedua. Excel Macro Enable Workbook. Kenapa formatnya seperti ini? Karena kita akan bikin rumus Visual Basic di dalamnya. Jadi kalau Excel biasa ini datanya bakal nggak muncul. Lanjut. Tuh merah sudah. Siapa tuh yang paling cantik di ujung tuh? Ngantuk dah dia sudah. Tidur aja ya. Tapi jangan lupa vlogku ditonton. Jangan lupa subscribe. Nanti kalau dapat 1 juta follower, ku kasih kamu 1 laptop 1. Tapi sampai kapan? Nah, lanjut di sini. Bisa juga seperti ini. Choose location-nya bisa dipilih gini ya. Nih, aku bisa simpan di dokumen. Aku simpan. Ini namanya kelas 5CKP. Keuangan Perbankan Angkatan 2019. Baru kita save. Nah, ketika di save, format tampilan Excel-nya sebenarnya adalah, salah gua harusnya simpannya yang di situ coy. Save as dulu. Save as, browse, bikin folder harusnya ya. 5CKP 2019. Nah, waduh rek, ini ngeling sama OneDrive ku, harus connect internet dulu berarti. Mana tadi filenya? Nah, ini pertemuan 1, memahami makro PBA lanjutan. Save. Ketika di save, formatnya yang macro enable, kita lihat dulu ya. Di sini ya. Kita lihat. Mana tadi? Yang mana ya? Ini. Formatnya, file yang berupa makro ada tanda serunya kayak gini. Kalau Excel biasa kan nggak kayak gini bosku. Seperti ini. Seperti ini dia. Nah, Excel biasa nang kayak ini. Nah, kita pakai yang ini karena merekam Visual Basic-nya, aktivitasnya. Oke, lanjut. Setelah kita lanjutkan, nah, ini ku close. Punyanya orang nih kita close. Pernah nggak kalian memanfaatkan advanced filter? Katanya Pak Yudi sudah pernah ngajar berdasarkan tempat tanggal lahir kamu record makro baru difilter ya? Pernah? Ini karena Pak Yudi kalau menjelaskan detail sekali orangnya. Aku pernah diajarinya masalahnya sebagai mahasiswanya. Nah, baru di sini blok di sini kita copy. Ini kan namanya apa? List rank. Ini namanya kriteria rank. Kalau yang di sini namanya extract rank. Masih ingat? Baru aja aku ingatkan. Oke, lanjut. Biasanya record makro
Namanya makro apa nih? Alamat, ya kan? Baru kita memfilter alamat pelanggan. Terus pakai shortcut kada? Lain alamat cuy, tempat lahir cuy. Bebungulan banar ini. Tempat lahir cuy. Nah, kontrolnya apa? Kontrol maunya apa? C, biar cuy, ya kan? Baru kita okekan. Dalam proses perekaman ini kita pilih data, advanced filter, copy to. Aku ngulangi ya ilmu kemarin ya, biar kamu nge-refresh, karena ilmu ini nanti ada hubungannya dengan pelajaran kita selanjutnya. Ini kita blok seperti ini kita tambahi angkanya, biar nggak capek kita turunkan. Kemudian kriteria ranknya adalah ini, lokasi ini. Kemudian extract ranknya gimana? Copy to-nya di sini ya. Ini aku arahkan ke sini, ininya aku tambahi kayak gini. Nah, biar banyak. Baru kita oke. Masuk ya. Kemudian kita stop ya. Arahkan dulu ke sini, baru kita stop. Stop bisa dari sini. Stop. Terus kita bikin comment button. Iya. Supaya ngelink. Iya kak iya. Iya kah ih. Tinggi. Nah, comment button bisa pakai ini. Kalau kalian biasa pakai ini kah? Pakai ini enggak kalian biasa? Klik kanan, asing makro, pilih makro tempat lahir, baru oke. Jadi ketika di sini ketik Balikpapan, baru kita okekan, muncul yang Balikpapan. Ya kan? Nah, tapi aku biasanya juga pakai ini, insert, ada di sini form control, blok di sini. Nah, baru pilih langsung. Dia otomatis, nggak pakai asing makro. Tinggal ininya kita ganti propertinya, button 1 ini. Button 1 mana dia? Nggak usah deh, ini aja dah kita klik. Nah, baru kita hapus. Cari. Nah, bisa kayak gini juga. Ya kan? Sampai di sini bisa ngikutin? Bisa ngikutin apa kada? Selanjutnya adalah bagaimana Pak supaya laporannya itu muncul di sini. Nah, ini dia. Di user form. Jadi, ininya outputnya yang ini dimunculkan di sini. Ya kan? Kriterianya. Jadi, lebih mempermudah kita bekerja. Aku kasih contoh satu dulu ya. Di sini kita kasih contoh label. Masih ingat enggak jendela-jendela Visual Basic nih? Masih ingat enggak? Atau sudah lupa? Sudah, enggak jadi sudah kasih contoh. Aku cerita dulu ya. Ini jendela Visual Basic ini kenapa namanya developer? Developer artinya kembangkan. Jadi kita melakukan pengembangan lebih lanjut tentang aplikasi yang kita buat. Jadi kita pilih developer, masuk ke Visual Basic, ini kita kembangkan. Karena, kenapa perlu dikembangkan? Ada beberapa hal data yang diinputnya cuman begini nah. Blok di sini ya. Habis itu munculkan data form. Kamu kan sudah belajar gini kan? Pernah nggak belajar gini? Munculkan data form gini. Belum kah? Di Excel. Nah, belum. Pernah nggak? Excel-nya. Sudah, nggak usah pikir sudah. Aku tahu matamu sudah merah nih, lihat ceritanya. Kan nambah merah nih, yang cantik satu nih merah juga. Nah, data form ini bawaan dari Microsoft. Kelemahannya adalah dia tidak bisa menggabungkan beberapa form jadi satu. Sementara kita mau menggabungkan antara form pelanggan yang ada di sheet pelanggan, form nasabah yang ada di sheet nasabah, form transaksi dijadikan satu. Mau nggak mau kita menggunakan fasilitas, kita kembangkan aplikasinya, kita masuk Visual Basic, kita bikin sendiri. Bisa ngikutin? Capek kah sudah? Capek istirahat? Capek kah Pep? Kalau capek nih PGT, siap dia PGT kamu. Senang aja dia tuh otaknya tuh. Oke, lanjut.
Lanjut. Nah, yang cewek-cewek kalau mau dipijit ini ya, tapi sediakan lading. Kuliti dulu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ih, ada yang semangat Gini dulu tangannya. Kayak gini dulu. Aku melihat konsentrasimu. Sudah? Fokus ke aku. Fokus ke aku ya. Sudah. Pindahkan ke hidungnya. Sini lagi. Pindahkan ke hidungnya. Ada yang ke jidat, berarti konsen. Ya. Nggak usah, receh. Receh itu. Lanjut ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memasukkan data ke sini. Nah, kita belajar dasar-dasarnya sekarang. Dasar-dasar makro. Oke? Dasar-dasar makro sebenarnya adalah, ini ku close dulu bosku. Ini buka. Kita buat form. Nah, aku mau yang sederhana. Ini data pelanggan. Nanti ini kamu copy ya. Ada flash disk kah? Kalau ada flash disk via WA. Data pelanggan. Ini terus data apa yang kira-kira yang sederhana, yang 4 kolom? Mahasiswa. Mahasiswa terdiri dari apa? NIM, nama, alamat, terus telepon. Jenis kelamin, Nah, ini kita HP. Oke? Santai leh, jangan tegang. Ini suaraku kadang-kadang mendayu-dayu, bikin kamu tertidur. Sama kayak Pak Ibrahim. Pernah diajar Pak Ibrahim kah? Pak Ibrahim kalau ngajar dia langsung to the point. Jadi kalau harus kamu konsentrasi. Justru aku banyak dapat coding itu dari Pak Ibrahim. Banyak rumus-rumus terbaru. Kalau kamu nanti banyak dapatnya dari YouTube. Nah, ini ada contoh NIM, nama, alamat, HP, jenis kelamin, ya kan? Kita mau isi dengan menggunakan fasilitas developer. Kita lihat developer, masuk ke Visual Basic, kita hadirkan satu form. Oke, mulai dari sini ku jelaskan, ini namanya jendela Visual Basic aplikasi. Ada yang namanya VBA application. VBA Excel. Biar kamu kenal dulu sebentar ya. Apa itu VBA Excel? VBA adalah bahasa pemrograman yang berbasis objek yang memudahkan pekerjaan kita pada Microsoft Excel. Nah, dari langkah yang panjang kita dapat lakukan dengan satu langkah yang mudah. Nah, kegunaannya apa? Nih, deretan fungsi perintah dipakai pengguna membuat perintah, fungsi makro menuliskan pekerjaan yang banyak dan berulang-ulang dengan sekali klik. Contohnya aplikasi yang sudah jadi tadi. Lanjut. Bagaimana cara menggunakannya? Bagian developer, klik rekam makro. Secara opsional ada namanya pilih developer. Nah, ada lagi di sini. Aku buka websitenya aja langsung yang ini, kelas Excel ID. Nah, inilah masalahnya. Sekarang bisa ndak maksimalkan mumpung umurmu masih 20 berapa umur? 21-an ya? 19-an ada? Nah, umurmu masih muda, 21-an. Kalau aku sudah tua, jadi aku maksimalkan ngasih ilmu yang biar kalian fokus. Ya kan? Aku dengan kalian tuh selisihnya mungkin 15 tahunan. Kamu masih apa? Aku SMP, mungkin kamu masih DNA. Lanjut. Nah, nih Excel makro. Ini ada tutorialnya, panduan. Apa ini iklan nih? Kasihan orang cari duit dari sini nah. Sama kayak aku nanti dari YouTube. Nah, PBI ini tampilannya, pengertiannya apa, langkah-langkahnya ya kan? Pengertian makro, cek security, ada semua di website ini, tinggal kamu nanti mencoba memahami. Aku pengen kamu baca. Intinya di sini lembar kerja PBI itu apa? PBI di sini ada tampilannya.
Makro adalah baris perintah kode yang dengannya Anda ingin melakukan secara otomatis, ya kan? Nah, makro PBA, apa nih bahasa Inggrisnya? Adalah alat yang memungkinkan kamu secara otomatis mengerjakan tugas dan memfungsikan berbagai macam form, laporan, dan mengendalikannya. Seperti hanya makro, Visual Basic mengizinkan kamu membuat segala sesuatu secara otomatis dan fungsi lainnya sebagaimana kamu mengerjakan akses atau sebagaimana kamu mengakses aplikasi. Nah, kamu dapat mengembangkan Visual Basic dengan menggunakan pihak ketiga. Jadi ceritanya begini. Ini maksudnya kita kembangkan seperti ini. Ini namanya jendela coding. Pada dasarnya tampilannya kayak ini, Julak. Nah, ya kan? Ini ada jendela debug. Nah, debugging ini atau debug tadi untuk mengaplikasikan. Nah, untuk memunculkannya ini namanya jendela properti. Objeknya, jendela properti objek. Objek apa yang mau kita fokus? User form 1. User form 1 ini mau kita gunakan untuk input data pelanggan. Supaya lebih informatif, user form satunya kita jendela properti kita munculkan. Ini namanya jendela properti. Jadi kalau hilang, klik aja di sini ya. Oke? Kayak ini. Nah, ini properti user form 1. User form 1 kita ganti namanya. Kayak Visual Basic kemarin, nama tidak boleh diberi spasi. User form apa di sini? Mahasiswa form. Ketika engkau klik di sini, berubah di sini ya. Oke? Sementara yang caption ini tampilannya. Data mahasiswa. Begini. Jadi ketika di play yang kayak ini. Cuman kalau kemarin Visual Basic, sekarang PBA. Datanya ada di Excel, input datanya di form. Lanjut? Udah istirahat? Ya sudah. Capek-capek sekalian ya. Berapa jam sudah rekaman vlogku nih? 17 menit baru, sabar. Nah, lanjut di sini. Ini jendela properti. Properti ini untuk mengedit, misalnya ini mau ngerubah warnanya back color ya. Mengubah bordernya, border stylenya. Misalnya back color, warna apa yang kamu suka? Kuning, ya kan? Kuning yang atasnya putih namanya amperan tatak. Nah, label, ya kan? Nah, ini labelnya label 1 tetap. Ininya captionnya apa tadi? Name. Oke? Terus ada lagi toolbox. Kayak kemarin ini toolbox. Ada text box, ada combo box, ada list box. Masih ingat kah? Sudah. Kita ambil sebuah text box. Ini kita namanya name tag. Name tag aja sudah biar nggak capek. Lanjut. Ini back style-nya bisa kita bikin transparan. Jadi mengikuti keadaan yang ada. Jadi kita play jadilah seperti ini. Masuk di kepala. Ini pelajaran semester lawas nih. Nggak apa-apa dah kamu teguring-guring kuizinkan. Ini di blok. Ini kita ganti jenis fontnya. Nah, font apa ya kira-kira ya? Sembarang aku aja ya. Nah, aku asal pilih nih. Ini form, terus ini kita copy paste sesuai dengan data yang ada di sini. Name, nama, alamat, HP sama jenis kelamin. Nah. Name kita copy, Ctrl C, baru Ctrl V. Baru Ctrl V. Baru Ctrl V. Apalagi cukupkah? 5 ya, kurang 1. Kalau kelamin itu cuman ada 2 pilihan ya. Nah, kita pakai apa? Combo box. Untung kamu masih ingat, jadi aku enggak tapi capek. Baru pakai ini. Nah, jadilah seperti ini. Oke? Name, ini kita ganti apa tadi? Nama, ini alamat, ini HP, ini kelamin. Jangan jenis kelamin.
Otak-otak umur 21 nih hayalannya tingkat dewa masalah hubungan cowoknya nih. Harus kita kendalikan. Nah, lanjut. Nah, di sini kita masukkan data di sini. Aku ngajarkan logika dasarnya ya. Mau istirahat dulu? Nggak usah. Oke. Jadi ketika di play ini bisa disetting lagi ini format, ukurannya, alingnya, ya kan? Mau sama-sama ini, sama-sama lebar. Habis itu horizontal paksinya ukurannya sama, spasinya. Nah, biar sama. Nah, itu permainannya di format di sini untuk memformat tampilan di sini. Tapi aku nggak membahas masalah itu. Ini juga sebenarnya back colornya nih, andai kata kita kembalikan ke asal tuh apa tadi ya? Active border kah apa tadi ya? Lupa gua. Nah, hirang ulang. Inactive. Alah, sembarang aja ya. Nah, intinya di sini properti yang ada back color ini sebenarnya bisa kita rubah di dalam jendela coding. Ketika engkau double klik kayak gini, inilah namanya jendela coding untuk memasukkan berbagai macam rumus. Ketika POM dijalankan, POM prepared sub POM load kalau di Visual Basic dulu. Kalau kita ini ikam klik aja di sini. Nah, ini biar nggak capek gimana ntar. Ini ku kecilin biar kamu nggak tapi ya. Jadi ini kamu double klik, ada user form klik, pilih yang di sini. Form initialize. Tahu bedanya klik sama initialize? Nggak tahu. Kalau diklik, misalnya gini, munculkan pesan, MSG box, buka kurung, ini nanti rumus-rumus gini jangan dihafal ya. Tapi kamu tahu, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini. Maksudnya kamu ngapal kitab suci sampai sekarang nggak hafal-hafal. Ya. Jadi aku pengen kamu paham logika berpikirnya aja. Kalau kamu stres, cuttingmu siapa di sini? Ya. Ambil fotonya, kamu bakar, rendam, jadikan kopi. Insya Allah kamu pintar. Nah, maaf. Jangan diklik. Ya kan? Munculkan pesan, PB, informasi. Salah Anda cu, ya kan? Nah, salah cu. Kurang koma cu. Ya kan? Begayaan aja kita. Jadi kalau ini kamu klik, muncul pesan. Itu form klik. Makanya comment button itu di klik. Bikinlah comment button di sini. Namanya misalnya CMD tambah, ya kan? Atau comment buttonnya tambah atau proses tambah. Jadi ketika ini double klik, rumusnya comment button tambah diklik itu apaan sih yang dimasukkan? Perintahnya adalah ketika ini diklik, masuk datanya ke sini. Nanti kita bikin ya. Ini baru udah sampai jam berapa kita? Masih lama, sejam setengah lagi kamu sama aku. 16 kali pertemuan kamu bertemu dengan aku. Mudah-mudahan kamu dapat sesuatu yang berharga. Nggak usah nangis dulu, belum selesai. Lanjut. Sekarang adalah kalau ini kita pilih form initialize, ya kan? Bisa ini kita pindah. Karena ini tag, bisa kita pindah, ini bisa kita hapus. Bisa kita ganti warnanya kayak gini. back color. Mau warna apa? PB pink. Ada nggak PB pink? Nah, yang ada hitam. Kalau dia nggak detect jadi hitam. Supaya PB pink itu masuk, biasa di internet ada namanya color picker. Color picker. Nah, kita cari warna pink di sini, Pak. Yang mana warna pink? Hah? Sebelah mana? Ini kah? Nah, kalau ini color pink, ini kita ambil jenis-jenis warna itu di dunia pewarnaan digital. Mau pakai Corel kah, mau pakai bahasa web kah, mau pakai Photoshop kah, ini nih. Kita ambil RGB-nya aja sudah. Mau pakai CMK kah, RGB kah, HSP. Kalau aku biasanya RGB ini salin, ya.
Ini ku kopikan ke sini, Pak Le. Nah, jenisnya adalah RGB, buka kurung, kita paste, Pak Le. Nah, enter. Jadi ketika di play, canggih, kayak gini aja. Amazing, ya kan? Muhaikam. Dah. Lanjut. Nah, tambah. Nah, jangan diklik, belum selesai, ya kan? Nah, jadi itu pewarnaannya. Bisa juga kolornya kayak gini. Kamu pilih warna yang ada di sini. Kalau nggak mau capek, kamu ambil warnanya ya. Kamu ambil warnanya, copy. Ini kembalikan dulu ke asal, ya kan? Baru kamu buka di sini. Kamu ganti. Ini kumatikan dulu rumusnya. Petik 1 untuk mematikan. Sama dengan Mi, maksudnya si pom tadi. Back, color, sama dengan langsung Ctrl V. Otomatis dia ngerubah. Jadi ketika di play, jadinya seperti ini. Oke? Sekarang adalah memahami logika dasar supaya data ini masuk ke sini. Atau kamu bikin ini dulu, biar kamu nggak pusing. Mau coba bikin pom ini dulu? Hah? Baru nanti aku masukkan rumusnya, pahami logikanya. Biar kamu nggak tapi ngantuk, oke? Jadi kalau mau sambil istirahat, beli minuman di bawah. Daripada nanti mata kuliah lain kamu pingsan. Mau coba bikin dulu ya? Ada flash disk enggak? Kalau mau copy pindah ke laptop. Nanti kamu coba-coba biar ada contoh. Bikin ini aja nah. Bikin nama, alamat, HP, cara nyimpannya. Dan ini ku stop dulu nih.